Baiklah, saya Ivana Manembu dengan NIM 210211060280. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 yang di sini saya akan mengerjakan, tapi di background ini adalah latar belakang yang di sini kita akan lebih dalam mempelajari tentang komprehensif meninjau perintah iOS. Di sini kita akan memasang kabel peralatan seperti yang ditujukan pada diagram topologi tersebut. Dan kemudian kita akan mengkonfigurasikan, kemudian kita akan mengkonfigurasikan perangkat agar sesuai dengan tabel pengamatan. Kita langsung masuk saja di part 1, yaitu setup the topology. Di bagian setup topologi sini, di part 1, kita diperintahkan untuk move the required router and switch from the shelf to the rack. Di sini kita diperintahkan untuk mengambil R1 dan S1. Nah, kita akan pindahkan R1 di bagian R1 di bagian sini. Kemudian ini S1 di bawahnya. Nah, setelah itu di bagian B kita diperintahkan untuk mengambil PCA dan PCB. Nah, di bagian C, cable the device as show in the topology and the addressing table. Kita mulai di sini. Pertama, kita mengambil kabel ini, copper straight through, karena akan menghubungkan dari R1 di Gigabyte Ethernet 001 ke S1 Fast Ethernet 05. Kemudian ambil lagi kabel hijau ini atau kabel copper straight through, karena kita akan menghubungkan dari R1 Gigabyte Ethernet 000 ke PCB yang Fast Ethernet 0. Kemudian kita akan hubungkan lagi, kita mengambil ini kabel copper straight through, dan kita akan hubungkan dari S1 ke Fast Ethernet 06 ke PCA yang Fast Ethernet 0. Nah, berhasil. Selanjutnya di sini saya akan di bagian D, power on all the device. Jangan lupa kita menyalakan tombol yang ada di setiap device yang ada. Di sini kita nyalakan. Di sini juga. Di sini. Nah, kemudian kita masuk di part 2, yaitu configure device and verify connectivity.
Kita langsung di step 1, yaitu assign static IP information to the PC interface. Yang di bagian A, on PCA configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings. Jadi kita klik ini PCA, kita ke desktop dan di IP configuration, kita masukkan yang ini, 192.168.1.3. Kemudian di sini saya akan masukkan default gateway 192.168.1.1. Selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu on PCB configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings. Nah, kita sama juga dengan tadi, kita ke desktop dan ke IP configuration. Nah, di sini IP configuration-nya yaitu 192.168.0.3. Dan di default gateway yaitu 192.168.0.1. Nah, di situ selanjutnya di bagian C, from a command prompt window on PCA. Di sini kita akan mengkonfigurasikan. Nah, kita ke PCA, kita balik ke PCA dan kita masukkan IPv6 address yaitu 2001 8 1 3. Dan karena di sini 64, lihat di sini. Dan di default gateway-nya yaitu FE 81. Nah, selanjutnya kita ke PCB, yaitu sama juga kita mengisi di bagian IPv address, tapi di sini kita mengisi 2001. Maaf, salah. 8. Dan di sini kita isi 64. Kemudian di default gateway yaitu FE 81. Nah, baik. Sudah. Dan di sini kita akan membuka command prompt di bagian PCA. Dan kita masukkan pin 192.168. Selanjutnya, coba apakah berhasil di bagian sini. Nah, di bagian sini belum berhasil. Mengapa tidak berhasil? Karena antarmuka router gateway ini atau interface router gateway default belum dikonfigurasikan. Jadi di sini kita akan melakukan di step 2. Di step 2, configure the router. Di bagian A, console
into the router and enable privilege X mode. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengambil kabel konsul dan kita menghubungkan di PCA di RS232 ke R1 di bagian konsul. Dan kita buka PCA dan kita buka terminal. Nah, sini would you like to enter the initial configuration dialog? Nah, di sini kita masukkan enable. Kemudian di bagian B, enter configuration mode. Di sini kita akan mengkonfigurasi. Kemudian di sini kita masukkan di bagian C, assign the device name to the router. Kita masukkan host name R1. Kemudian di bagian D, assign class as the privilege X encrypt password. Di bagian D ini kita masukkan enable secret cache. Kemudian di bagian E, assign Cisco as the console password and enable login. Nah, kita masukkan line console 0. Kemudian kita memasukkan password Cisco. Ini kita login. Dan setelah kita login, kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan line 015. Kita masukkan line PTY 15. Kita enter. Kemudian masukkan password Cisco. Enter. Kemudian login. Kemudian kita login. Setelah itu kita exit. Nah, VTY ini adalah konfigurasi akses telnet. Selanjutnya, kita akan masukkan di bagian G, encrypt the plain text password. Di sini kita masukkan service password encryption. Enter. Kemudian setelah itu di bagian H, create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is permitted. Nah, di sini kita masukkan banner note dan kita memakai simbol seperti ini dan kita masukkan note.
Access is prohibited. Nah, selanjutnya kita enter dan kita masukkan di bagian I, configure and activate both interface on the router. Kita masukkan in G000. Kemudian kita enter. Maaf, ada kesalahan in G0. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan IP address. IP address-nya yaitu 192.168.255.255.0. Kemudian kita masukkan IPv6 address yaitu 2001 DB8 164. Nah, kemudian di sini kita akan enter. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan lagi IPv6 address FE81. Nah, selanjutnya link lokal. Kemudian kita ketik no shutdown. Kemudian kita klik no shutdown. Nah, setelah itu di sini indikator yang ada di R1 itu kita boleh lihat sudah menyala dan di router dan scalar sudah berkedip ditandakan itu sudah berfungsi atau sudah menyala. Kemudian kita kembali ke PCA dan kita kemudian ketik G001, kita enter. Ini juga yang tadi, enter. Oh maaf, kita ketik in G001. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 191.168.255.0. Nah, kemudian kita masukkan IPv6 yaitu
IPv6 address IPv6 address yaitu 2001 BB8 satu enter, kemudian IPv6 address kita masukkan yang FE80, maaf, FE80 1 link lokal. Kemudian enter dan kita masukkan di sini, kita akan masukkan no shutdown. No shutdown. Nah, selanjutnya di bagian J, configure an interface description for each interface, indicating which device is connected to it. Di sini kita masukkan di bagian J, yaitu in J 0, 0, kemudian kita enter, dan kita masukkan description connection to PCP. Enter. Kemudian kita masukkan in G001. Kemudian kita enter. Dan kita masukkan lagi description connection to S1. Kita enter. Di sini. Kemudian di sini kita masukkan exit. Ini di sini exit. Nah, setelah itu kita masukkan IPv6 di bagian K. To enable IPv6 routing, enter the IPv unicast routing. Masukkan IPv unicast routing. Kita enter. Kemudian selanjutnya di bagian L ini save the running configuration to the startup's configuration file. Nah, di sini kita masukkan copy running config, kemudian startup config. Enter. Nah, selanjutnya di sini
kita masukkan clock set di bagian M, yaitu set the clock on the router. Sini kita akan meng-clock set, yaitu set yang pertama berhasil. Kemudian kita masukkan timer atau waktu. Kemudian di sini kita masukkan tanggal dan kita masukkan bulan. Dan yang terakhir kita masukkan tahun. Nah, berhasil. Setelah itu, di bagian N, from a command prompt window on PCA, ping PCB. Di sini kita akan mengkonfigurasi. Kita ke PCA, dan kita ke command prompt. Dan di sini kita akan melihat apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Kita ketik ping. Sini kita akan mengkonfigurasi. Kita ketik ping 192.168.0.3. Kemudian kita enter. Dan kita melihat apakah sudah berhasil atau belum. Dan ini sudah berhasil. Nah, kemudian klik ping 291 8. Kita lihat apakah sudah. Nah, di sini sudah. Selanjutnya, di sini router akan merutekan lalu lintas. Nah, di sini untuk melintasi dua subnet, yaitu pengaturan default untuk saklar 3960 akan secara otomatis akan mengaktifkan interface yang terhubung di perangkat. Selanjutnya kita masuk di step 3, yaitu configure the switch. Yang pertama, kita mengambil kabel warna biru. Di sini untuk menyambungkan dari PCB di RS232. RS232. Kemudian di S1 di konsol. Dan berhasil terhubung. Kemudian kita klik di PCB. Dan ke terminal. Nah, di sini kita akan masukkan enable yaitu console into the switch and enable privilege X mode. Di sini akan masukkan, kemudian
Mohon maaf, sini enable. Kesalahan. Ini ada kesalahan penulisan. Nah, di sini kita masukkan enable. Nah, kemudian kita confirm. Di bagian B kita enter configuration mode. Nah, selanjutnya di sini di bagian C kita akan menghost name, assign a device name to the switch. Nah, kita masukkan host name S1. Kemudian di bagian D configure and the FLAN interface on the switch S1. Kita masukkan in FLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.2 dan sini 255.2. Nah, kita enter dan kita klik no shutdown. Sini kita masukkan no shutdown. Kemudian kita exit. Setelah itu kita masukkan IP default gateway yang di bagian E. Configure the default gateway for the switch S1. Nah, di sini kita masukkan IP default gateway 192.168.1.1 dan selanjutnya kita akan copy running. Copy running config. Setelah itu, nah di bagian F ini save the running configuration to the startup configuration file. Dan setelah itu kita masukkan startup config. Nah, selanjutnya di sini kita enter. Kesalahan, kita copy di sini kita akan sini sebelum kita copy kita enter terlebih dahulu. Dan selanjutnya
Kita copy running. Copy running. Config. Kemudian start up. Config. Enter. Nah, di sini sudah 100% berhasil. Pertanda itu sudah berhasil semuanya. Tapi kita harus lanjut di step 4 ini, yaitu verify connectivity, end-to-end connectivity. Kita masuk. Kita akan di step 4 ini, kita akan melakukan konfigurasi antara PCA dan PCB. Di bagian A ini kita from PCA, ping PCB. Kita kembali membuka command prompt yang ada di PCA. Kemudian di sini kita masukkan perintah 192.168.0.3. Kemudian nah, sini sudah berhasil. Kemudian kita masukkan ping 200.01 DB8 set 3. Dan ini juga sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan mengecek kabel-kabel yang terhubung jika sudah berwarna pink, berarti ini sudah berfungsi dengan bagus. Dan kita membuka command prompt yang di PCB. Dan kita akan masukkan ping 192.168.0.3. Nah, di sini kita coba enter. Kita lihat apakah berhasil. Dan di sini berhasil. Dan di sini semua sukses. Kemudian kita masuk di part 3, yaitu display device information. Di step 1 ini display the routing table on the router. Di bagian A, kita ke PCA lagi, dan kita ke terminal. Kemudian di sini kita akan maaf karena di bagian step 2 ini sampai di step 3, di sini di bagian step 1 saya tidak menemukan password yang tepat di sini. Tetapi jika kita berhasil, kita di sini ada pertanyaan, what code is used in the routing table to indicate directly connected network. Nah, di situ jawabannya yaitu C, karena menunjukkan subnet yang terhubung langsung, dan L itu menunjukkan antar muka atau interface lokal. Nah, di sini how many route entries are coded with a C code in the routing table. Nah, di situ ada dua kode entry, dua kode entry root di kode C tersebut. Nah, kemudian yang di sini what interface type are to the C code routes. Di sini jenis interface-nya yaitu di kode C ada yang gigabyte 0, 00 dan 001. Selanjutnya di bagian B sini
sebenarnya akan harus show IPv root, namun karena saya tidak jadi, mohon maaf. Di sini ada dua jaringan yang terhubung langsung, yaitu jaringan lokal. Di step 2 juga sini saya tidak bisa show interface karena ada masalah. Nah, di sini status operasionalnya yaitu interface G001 dan di sana protokolnya yaitu aktif. Kemudian alamat MAC controlnya itu yaitu hardware dan juga ada alamat net. Dan bagaimana alamat internet ditampilkan? Nah, di sini yaitu dengan internet address. Nah, di sini juga di bagian B for the IPv information. Di sini di IPv6 sini kita bisa lihat protokolnya dan global unicast dan lain-lain. Tapi di sini saya tidak bisa tampilkan. Nah, cuma di sini saya bisa tampilkan di bagian step 3 di bagian C. Enter the show IP interface with command. Nah, kita buka PCB dan ke terminal. Nah, di sini sama juga. Kita masukkan show IP interface. Nah, di sini face Ethernet-nya yaitu 5 dan 6. Kemudian di sini plan 1-nya juga up dan face Ethernet 56 juga up. Selain itu down. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang di bagian satu ini saya akan menjawab. Nah, di sini kita menggunakan perintah mode konfigurasi interface. Dan yang kedua, di sini karena PC tidak dapat melakukan ping ke PCB karena PCB berada di jaringan yang berbeda dari PCA yang membutuhkan router atau gateway default untuk meroute paket-paket ini, dan PCA mengkonfigurasikan menggunakan alamat MAC untuk router gateway default. Tetapi alamat ini tidak diberikan di perangkat apapun. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, salah penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih.